sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit healing, healing dasmu. Lihat dari gayanya Chelsea sekarang itu, dari komunikasi di publik itu mereka kayaknya lebih menutup diri, lebih tenang gitu kan. Tahu-tahu Bahkan bubar kan. Welcome back to TNT Show. Setelah 1 minggu ya kita nggak ada pod, dan ini hari Kamis. Sebenarnya ada banyak materi, ada banyak topik yang bisa dibahas. Cuman rekap aja apa yang terjadi selama 1 pekan terakhir, dan yang sekarang kami cuman berdua nih. Ada Midian. United gugur, bisa diperkirakan atau hal yang mengejutkan atau gimana? Sebenarnya nggak diperkirakan juga, tapi nggak mengejutkan juga karena memang ya unpredictable lah. Unpredictable ya, dari segi build up dan segala macam sampai finishing itu unpredictable memang United ini, sampai skor akhir pun unpredictable. Oke, seharusnya Kakak Timi join dengan kita nih, cuman karena dia disibukkan dengan rutinitasnya sebagai master trading. Jadi kita coba berdua aja. Oke, untuk tema ini, yang pertama kita bahas UCL yang kemarin, dan sudah dipastikan ada 8 tim ya yang lolos ya. Yes. Chelsea lolos akhirnya, terlepas dari situasi yang membeliti klub mereka. Terus Manchester City lolos juga, Atletico Madrid dengan segala ilmu hitamnya berhasil lolos dengan cara yang Atletico Madrid banget. Iya. Kemudian Real Madrid, seperti katanya Midian di pod sebelumnya, yang ya Madrid itu memang sengaja kalah, dan itu sudah dibaca sama Ancelotti, dan itu terbukti benar-benar kejadian gitu, terlepas dari ada golnya Mbappe yang offside ya. Ajax gugur. Itu salah satu yang mengejutkan juga kalau menurut saya. Ajax bisa gugur dari Benfica. Itu Ajax, aku nonton matchnya Ajax dan nggak nonton match United, karena ya ngapain juga nonton match United. Lihat Ajax itu bagus, cuman tiba-tiba si Darwin Núñez itu ngegolin, udah ngingetin sama Drogba yang satu sama Chelsea Bayern Munchen itu. Terus siapa lagi yang lolos tuh? Munchen, Villarreal ngalahin Juve 3-1. Liverpool. Dari 8 tim yang lolos ini, menurut Midian, ini adalah hasil yang ya memang harusnya begini gitu. Memang tim yang lolos itu seperti ini, atau memang terlepas dari Ajax yang seharusnya menurut kamu Ajax itu harusnya lolos tapi ternyata nggak lolos, ada nggak tim lain yang mereka bisa lolos sih, cuman karena faktor kurang beruntung aja, jadi akhirnya mereka tersingkir gitu? Sebenarnya sih kalau terkait tadi yang Ajax lawan Benfica, dari saya pribadi, dari hasil akhir yang mengejutkan, sebenarnya murni dari performa Ajax musim ini ya. Karena kalau misalnya dari segi kontestasi di Eropa dari Benfica dan Ajax, sebenarnya mereka bisa dibilang seimbang, selevel. Tapi dari performa musim ini, dari Ajax di samping dari Ajax bisa melahirkan seorang striker, kayaknya top skor sekarang Haller kan, Sebastian Haller, iya. Sebastian Haller kan. Sebenarnya dari segi level Eropa sebenarnya seimbang, tapi kalau dari keseluruhan yang sebenarnya harusnya lolos itu memang, dan di luar dari nalar, Juventus sih sebenarnya. Juventus Villarreal. Selain dari hasil akhir, skor akhirnya yang memang gimana ya? Karena
pada saat di match leg pertama di Di Spanyol, Spanyol ya, di Spanyol itu tajinya seorang Vlahovic. Vlahovic itu langsung kelihatan di Ya, menit ya, pertama gitu kan. betul, betul. Dan pada saat sudah masuk leg kedua, sudah masuk main di Turin, ya setidaknya menang tipis pun bukan perkara Yang apa ya, sulit ya. paling tidak minimal Iya, lah gitu iya, kan. iya. Tapi secara recapnya memang hanya Juventus sih kalau dari saya pribadi, karena kalau Madrid PSG, karena si Ancelotti ini saya tahu dari leg pertama saya bilang walaupun Madrid di leg pertama kalah 1-0, tapi itu Iya, tipikal Itali banget tuh. iya, iya. Memang dia nggak mau terlalu terbuai dengan Madrid lagi naik daun nih di pemberitaan kan. Dia rela tuh nerima kekalahan 1-0, tapi di leg kedua dia bisa membuktikan. Betul. Walaupun memang apa yang saya sampaikan itu kalau kita mau berkaca ke El Clasico akan Iya. jadi bertolak belakang kan. Tapi itu ada satu faktor masalah Benzema kalau saya lihat. Kalau menurut saya, Mm-mm. tapi nanti kita bahas lah kalau misalnya kita masih ada waktu kita bahas tentang Madrid Barcelona. Menurut saya tuh faktor selain Benzema adalah Mm-mm. Ancelotti itu benar-benar kalah taktik dari Xavi Hernandez dalam hal komposisi pemain Iya. dan dalam hal bagaimana mendobrak lini tengah dan lini belakangnya Barcelona. Tapi itu nantilah kita bahas kalau misalnya kita masih punya waktu atau kalau enggak di pot berikutnya. Tapi kalau misalnya dari lu nih Man, Hmm. yang hasil yang seharusnya hasil yang terbalik yang terjadi, kira-kira apa? Jangan bilang MU ya. Enggak, yang itu saya tuh enggak pernah berharap, bukan tolong True Reds jangan hakimi saya, please. Saya bukan, memang ya kenyataan klub Manchester United itu memang kayak gitu sekarang. Kita nggak bisa terlalu jumawa kalau MU bisa lolos lawan Atletico Madridnya Simeone, meskipun Simeone juga nggak bagus-bagus amat di liga kan. MU tuh saya nggak pernah berharap United lolos ketika melawan Atletico gitu. Ya paling mentok seri dan ternyata kalah. Yang mengejutkan memang sepakat sama Median tadi, Juventus dan Ajax. Itu dua tim itu sebenarnya. Saya nggak nonton pertandingan Juventus dan saya cuman melihat highlight dan statistiknya dan masih nggak habis pikir loh. Juventus kalah 0-3 di Turin, di mana kalau kita melihat statistik gamblangnya ya, di sini Juventus itu shot on targetnya 5/3, crossingnya 36/5, counter attack-nya yang menang di Villarreal itu cuma counter attack dan penyelamatan penjaga gawang, artinya Juventus lebih nyerang kan. Tapi kok bisa-bisanya lo kalah, possession 57/43, jadi saya nggak tahu apa yang salah dari Juventus karena saya sudah nggak terlalu into dengan Serie A sih di paruh kedua musim ini nggak begitu ngikutin. Jadi saya nggak tahu ada masalah apakah karena faktor Paulo Dybala juga kan yang faktor kontrak dan segala macam dan akhirnya mempengaruhi skuad Juventus. Tapi itu yang paling mengejutkan sih. Meskipun Villarreal juga nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Terkait dari Mirwan sampaikan tadi yang statistiknya tidak sejalan dengan hasil akhirnya. Kalau yang saya lihat memang matchnya Juventus Villarreal ini hampir sama, identik dengan matchnya Atletico Madrid lawan United pada saat komentatornya sampaikan begini. Di leg kedua. Leg kedua. Jadi komentatornya di match United lawan Atletico Madrid itu pada saat sudah menit 60-70 begitu, kalau nggak salah kurang lebih seperti ini. ATM tuh sudah mulai kontrol bola tuh, mainkan bola, kan? Jadi dibilangnya begini, ini kelihatan banget mental Eropanya yang mana yang seharusnya lolos. Jadi memang diakuin juga dari permainan ATM itu
nggak bagus gitu dibandingkan dengan United, nggak bagus. Hmm. Tapi mental Eropanya itu kelihatan. Dan di matchnya Juventus sama Villarreal, kalau aku lihat murni dari sosok si Unai Emery. Good evening. Kalau Juventus memang kalau di Eropa atau khususnya Liga Champions kan memang terkenal dengan jadi tim ayam sayur kan kalau di CL kan. Spursnya Eropa lah itu. Jadi kalau dari aku pribadi yang lihat mental Eropanya yang jadi pembeda di dua match itu, United ATM dengan Juventus sama Villarreal. Dan apalagi Villarreal dua musim sebelumnya ya yang mereka juara Europa League. Ya. Iya kan, faktor ya. Jadi secara tradisi di Eropa memang Villarreal, dan apalagi skuad Villarreal kayaknya masih nggak beda jauh dengan skuad tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi padahal Juventus ya masih nggak habis pikir sih. Kalau saya ngelihat statistik yang ada di depan mata saya ini masih nggak habis pikir loh. 36 jumlah crosses berbanding 5 itu. Saya pikir cuma David Moyes yang bisa melepaskan cross lebih dari 20. Juventus 36. Kurang ajar. Nggak ngegolin lagi. Tapi kalau kita mau bahas sedikit tentang Juventus ya, aku yang memang sedikit menarik jadi kayak muncul pertanyaan itu kipernya selama Juve kayaknya masih dilatih di Chesney gimana ya? Kayak ada kayak gimana ya? Kayak nggak cocok lah gitu. Juventus punya penjaga gawang sekelas Chesney, walaupun misalnya kalau kita lihat dari error-error yang kayaknya nggak seharusnya terjadi jarang dilakukan Chesney, tapi kalau menurutku pribadi Juventus itu selayaknya punya satu sosok yang bisa meneruskan nama besar seorang Gigi Buffon. Ya. Dan itu memang sejatinya itu adalah penjaga gawang dari Italia. Sejatinya adalah orang dari Italia. Sebenarnya Mattia Perin itu bisa, cuman nggak tahu kenapa nggak dikasih kesempatan. Sejak potong rambut Perin jadi hilang kesaktian. Iya, dia sejak potong rambut kayaknya kesaktiannya hilang dia. Padahal itu Perin termasuk dulu 2000 berapa dia dinilai sebagai wonderkid di Football Manager. Genoa apa Sampdoria dulu? Genoa dia dulu itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah Genoa ya. Ajax berarti pas pertandingan Ajax Benfica sama United Atletico, Median lebih nonton MU ya. Oke, boleh lah totalitasnya. Tapi dari match itu, kenapa itu loh? Apa yang dicari dari menonton pertandingan United Atletico itu sebenarnya yang dicari apa? Apakah magis Simeone yang mungkin bisa dilampiaskan ke United kalau suatu waktu United beralih pandangan ke Simeone, atau memang cuman sebatas pengen ngejek United aja gitu? Simeone itu menunjukkan ke sosok Rangnick gini loh, yang penting efektif. Lu nggak perlu banyak taktik ini itu. Yang penting cetak 1 gol, selesai, main aman tuh kan. Tapi dari match itu aku ngeliat sosok back kirinya ATM ya, Atletico Madrid, Lodi apa? Renan Lodi. Renan Lodi itu kan yang jadi pencetak gol itu kan. Ya. Tapi benar-benar dibully tuh si Dalot. Bisakah atau Dalot sih yang starting waktu itu? Dalot kalau nggak salah. Dalot ya? Iya. Aku pikir kamu nonton Ajax Benfica. Kan di leg pertama kamu justru nonton Ajax Benfica kan? Kenapa malah kebalikannya? Nalurinya itu kayak penasaran, bisa lolos nggak ya? Penasaran kayak. Aku nggak lolos. Aku tuh justru kebalikannya, aku di leg pertama nonton United, di leg kedua ini malah nonton Ajax karena tersugesti dengan omonganmu yang leg pertama yang ngomong tentang Ajax, Ten Hag segala macam kan? Iya. Aku nonton Ajax loh.
Kenapa aku nggak nonton Ajax? Karena aku Nah, pikir udah menang lah ini Ajax nih kan. Iya, pemikiranku itu. Jadi it- ya udahlah nonton MU. padahal MU lebih-lebih lagi. Udahlah nggak lolos ini. Tapi Berarti apa? keputusan yang kita ambil itu negasi Iya, dari yang iya. pertama. Betul, betul, betul. Mungkin kalau misalnya kita tetap nonton apa yang kita nonton dari leg pertama, mungkin skornya berubah gitu. Aku pengen menanggapi yang Ajax Benfica. Menurutmu itu Ajax Benfica itu terlepas faktor bejo, memang kurang beruntung aja Ajax, atau memang Benfica-nya yang secara materi pemain itu lebih matang dibanding pemain-pemain Ajax gitu. Karena di Benfica kan ada si Jan Vertonghen lah di belakang gitu. Sementara kalau di Ajax kan kita tahu sendiri rata-rata pemain lokalan, dan mungkin yang senior paling siapa, Dusan Tadic dan Sebastian Haller. Di lini tengah yang winger juga Steven Berghuis. Terus yang paling menonjol di pertandingan Ajax Benfica kemarin itu adalah bek kanannya Ajax, itu bagus banget mainnya. Kan Si Mazraoui, iya. Dan ternyata dia agennya Mino Raiola. Aduh. Berat kasusnya ini. Kenapa kayaknya kalau pemain yang mulai dari yang pemain-pemain muda bagus, bintang tuh pasti Mino Raiola ya? Iya, nggak tahu, Raiola ini kayaknya radarnya bagus, kencang banget dia tuh. Udah 3 musim lebih dia tuh mendominasi mendominasi pemain Eropa. Jorge Mendes kayaknya kembang kempis pantatnya itu. Menyambung tadi yang kamu tanyain. Jadi kalau yang aku lihat dari Ajax Benfica ini di match pertama dengan aku bandingkan coba dengan leg kedua, statistik di leg kedua ya. Sebenarnya apa yang aku pikirkan tadi, Ajax menang nih. Itu juga kayaknya yang dipikirkan sama Erik ten Hag. Di leg kedua ini mereka terlalu nyaman tuh mainkan bola. Oh iya, betul. Ya kan, terlalu nyaman sampai lupa tuh tujuan akhirnya itu ya cetak gol kan. Karena mereka merasa Benfica nggak bakalan terlalu mengganggu mereka dengan memainkan bola lumayan lama. Tapi ternyata dengan satu peluang, satu-satunya peluang itu pun sebenarnya itu satu peluangnya Benfica, satu shot on target, gol, udah itu. Cuma itu peluangnya Benfica. Dilihat juga enggak yang peluang-peluang banget kan? Iya. Apa gimana? Enggak 50-50 lah gitu kan? Tapi memang kalau yang aku lihat itu mereka tuh terlalu nyaman mainkan bola sampai lupa tuh untuk kill the game-nya. Sebenarnya kan mereka nunggu momen, kalau aku lihat dari set piece malah jadi kebalikannya kan. Nah, yang ini juga, dan meskipun ya aku mengakui lah Anthony itu bisa membuat lapangan bola itu jadi kayak lapangan futsal. Pemain ini tricky banget sumpah. Cuman ya saking trikinya dia lupa kapan ngumpan, dia lupa kapan harus ngesut, dan akhirnya ya ada satu peluangnya itu hampir drama banget tuh di menit 94. Udah detik-detik terakhir tuh. Si Haller atau siapa gitu dapat umpan di kemelut depan gawang kan, cuman masih ditepis masih ditahan sama kipernya Benfica. Dan itu kalau gol itu bakal drama banget itu. Naik in mana sih kandangnya Benfica, kandangnya Ajax, Amsterdam Arena. Tapi kayak udah bukan Amsterdam Arena deh, yang legenda Johan Cruyff Arena. Ya, Johan Cruyff Arena ya. Oke, jadi yang selain 4 tim tadi itu, yang lainnya itu memang di atas kertas memang sudah bisa diprediksi lah ya. Iya sudah. Walaupun sebenarnya orang terkait matchnya Inter Milan lawan Liverpool. Ya. Tapi nggak usah di Liverpool nih, daripada jadi dosa kan. Jangan jadi karena benci mau dibahas.
udah menang lah itu Liverpool tuh kalau lawan Inter gitu. Gak usah coba-coba kayak mau dikorek, dicari celahnya kan Ya, gimana sih ya, kalau ya, udah ya, ya, kalah kan. ya, Gak usah ya. lah, Nggak usah cari ada pembenaran Tuhan. lah, ya, ya, betul, 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 betul. Chelsea di luar ya meskipun Chelsea lagi diterpa krisis tapi ya mereka berhasil lolos dan kira-kira besok Chelsea naik apa ya ke Sekilas info update sekitar 1 jam yang lalu itu. ah? Jadi match Chelsea berikutnya itu penonton bakalan diizinkan untuk beli Datang. tiket Oh, oke. datang. Oke. Jadi dari pemerintah Inggris itu katanya ada semacam apa ya, kasih Anu spesial apa? apa gitu. Oke, oke. Kayaknya sudah ada kode-kode kalau Nah, Abramovich sudah bisa pegang pinggulnya Putin, udahlah bro, tariklah hmm. bro dari Ukraina gitu. Makanya kayaknya jadi angin segar nih ke Chelsea ke match berikutnya. Tapi dengan meskipun begitu Abramovich tetap akan melepas Chelsea kan? Terlepas apapun kondisinya Putin kan maksudnya terlepas situasi dari Rusia Ukraina yang mungkin ketika pada akhirnya nanti perang itu berakhir Chelsea akan tetap menjual Abramovich akan tetap menjual Chelsea kan apapun hasil akhir dari perang itu iya nggak sih? Kalau yang aku lihat sih dari apa yang sudah dijalankan atau diambil keputusan Abramovich terkait status Chelsea ini memang di akhirnya nanti bakalan tetap dilepas karena pasti nggak mau lah Abramovich juga seorang terganggu dengan berita-berita itu nanti malah jadi nggak enak di tengah jalan. Walaupun selesai nih perang di Ukraina, pasti akan ada aja nanti berita-berita yang mengkaitkan masalah koneksi Abramovich dengan Mr. Putin. Iya iya betul betul. Jadi pertanyaan yang tadi gimana besok Chelsea gimana besok Chelsea itu? Lawan apa deh selanjutnya dia? Chelsea lawan ini Real Madrid. Real Madrid bukan sih? Chelsea lawan Real Madrid. Chelsea lawan Real Madrid bener. Mereka kandang dulu. Jadi itu alasannya tiket penonton bisa beli tiket supaya uang tiketnya itu bisa dipakai buat transport. Madrid ya. Iya, transport ke Madrid, jalur darat, Mason Mount yang bawa bus. Kan dia udah ngomong kan. Iya. Kalau perlu dia yang bawa bus ke Madrid ya sudah. Kamu jadi kernet lah sana. Jadi kondektur bus.